Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam acara P dan J, belajar dari Katekismus Heidelberg. Masih tetap minggu yang ke-10, saudara sekalian. Di bab perikop Allah Bapa dan penciptaan kita dalam satu tema Providensia Allah. Masuk pertanyaan nomor 28. Mari kita berdoa lebih dulu memohon pimpinan Allah supaya Allah beri pimpin kita di dalam kita belajar bersama di kesempatan yang indah ini. Bapa Surgawi, hati kami melimpah dengan rasa syukur jika hingga detik ini Tuhan masih pelihara kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa buat kami semua. Berkati hamba-Mu yang berdosa ini untuk menyampaikan pengajaran dari Katekismus Heidelberg. Berkati para pendengar yang dengan setia mengikuti program ini. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Saudara, pertanyaan nomor 28 demikian. Apa manfaatnya bagi kita kalau kita mengetahui bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dan tetap merawatnya melalui pemeliharaannya? Katekismus Heidelberg menjawab, berkat pengetahuan itu kita dapat bersabar di tengah segala kesusahan dan bersyukur dalam kelimpahan. Untuk masa depan juga kita menaruh kepercayaan penuh kepada Allah dan Bapa kita yang setia itu, bahwa tidak satu makhluk pun akan dapat menceraikan kita dari kasih-Nya. Semua makhluk berada di tangannya, sehingga mereka tidak dapat bergerak setapak pun melawan kehendak-Nya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika ditanya, apa manfaatnya bagi kita tentang pemeliharaan Allah? Kalau kita mengetahui bahwa Allah menciptakan segala sesuatu untuk kita, untuk umat manusia, manfaatnya apa? Nah, Katekismus di sini memberikan jawaban. Yang pertama itu adalah manfaat untuk sabar ketika dalam penderitaan, di dalam kesusahan. Yang kedua, manfaatnya waktu kelimpahan kita tetap terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memelihara hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, waktu kita mengalami poverty, mengalami kekurangan, kemiskinan, kesusahan, penderitaan, kesulitan. Nah, Tuhan mau kita itu menanggung dengan kesabaran, seperti Kristus sabar kepada kita. Ini yang diajarkan oleh Katekismus, saudara. Kalau Tuhan Yesus Kristus itu sabar kepada kita mengkhianati, tidak setia, Tuhan tetap sabar kepada kita. Dan melalui penderitaan yang kita alami, mengajarkan kepada kita supaya kita untuk terus-menerus sabar. Nah, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kesabaran itu merupakan ujian. Kita dilatih, kita diuji melalui adversity, melalui kesusahan, melalui kekurangan, melalui kemiskinan, melalui
penderitaan. Adversity ini dipakai untuk atau sebagai sarana membentuk kesabaran kita. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris ya, arti kesabaran itu adalah long suffering, yaitu penderitaan yang panjang ya, terus kita tetap bertahan. Itu namanya long suffering. Jadi saudara yang dikasihi Kristus, artinya bahwa kita ini tidak mudah untuk meledak, berkobar-kobar ya, ketika kita sedang mengalami penderitaan. Kita terus sabar ya, menderita dalam suatu kesabaran yang sangat panjang ya, yang sangat panjang. Nah, tapi waktu kita sedang kelimpahan, saudara sekalian, kita bersyukur. Kita mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang telah memelihara, yang memberkati. Ya, good blessing. Ya, good blessing. Maksudnya kita tidak mencuri kemuliaan Allah. Waktu kita dalam suatu kelimpahan, kita tidak menganggap bahwa itu adalah usahaku sendiri. Tanpa Allah, aku bisa melakukan ini. Aku bisa melewati ini. Aku bisa menjalankan bisnisku misalnya, pekerjaanku misalnya. Aku naik jabatan, ya misalnya semacam itu. Tanpa ada campur tangan Tuhan. Tidak demikian. Melalui bahwa Allah memelihara atau melalui providensi Allah membuat kita itu ikat bahwa Allah telah memelihara, memberkati kita sehingga kita sampai dalam posisi sampai saat ini memang Allah bekerja turut ambil bagian di dalam usaha kita. Ya, tapi waktu kita sedang menderita, sedang ada di bawah, kita tetap sabar. Kita bukan mencari penderitaan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus pun waktu di Taman Getsemane berdoa kepada Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu dariku, namun biarlah itu terjadi bukan kehendakku tapi kehendakmu. Nah, ini berarti bahwa Yesus tidak mencari penderitaan. Tidak mencari penderitaan. Atau dalam doa Bapa kami, kita melihat di sana, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya pencobaan tidak dicari-cari. Tidak dicari-cari. Jangan sombong mencari penderitaan, saudara, karena kita tidak bisa, tidak akan mampu. Penderitaan itu hanya sebagai alat saja untuk kita itu mendekatkan diri kepada Allah, dan kita sebagai alat untuk kita tetap bersabar, saudara. Ini artinya kita rendah hati ya. Jangan terlalu kita mencari-cari penderitaan supaya kita kelihatan saleh, supaya kita kelihatan mengikuti kehendak Bapa di surga. Ya, ini namanya mikul salib. Nah, ini pengertian yang salah ya, yang keliru, yang tidak benar. Saja kita untuk membaca firman Tuhan, saudara, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 38 sampai 39 ya. Saudara, saya akan bacakan untuk kita. Roma pasal yang ke-8 ayat 38 sampai 39 yang dikutip oleh Katekismus Heidelberg. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan
kita. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, dari ayat yang kita baca ini kita bisa mendapat pengertian bahwa ayat ini sedang berbicara tentang kasih, ya, tentang cinta kasih, tentang love. Nah, saudara, kalau kita memahami irreversible grace, atau kita kenal dengan kehendak Allah, atau hal yang tidak dapat ditolak, itu memiliki dua pengertian. Ya, kehendak Bapa itu memiliki dua pengertian. Yang pengertian pertama itu adalah dia mengerti sebagai militer power, ya, kekuatan Allah yang maha dahsyat seperti militer, ya, yang kuat, ya. Tapi yang kedua juga bisa dimengerti, dipahami sebagai love, cinta. Nah, di dalam Roma yang kita baca ini, yang dikutip oleh Katekisme Herbert ini, bukan memiliki pengertian yang pertama, yaitu military power, tapi memiliki pengertian yang kedua, yaitu cinta kasih. Setelah cinta kasih dalam Roma itu pengertiannya adalah cinta kasih. Teologi cinta, ya, teologi kasih. Kristus sangat mencintai kita, ya. Begitu cintanya itu begitu dalam kepada kita, sampai kita nggak bisa menolak cintanya, cinta Tuhan kepada kita, karena Allah begitu mencintai kita, memberikan anaknya untuk kita, ya, memberikan anaknya yang dikasihinya satu-satunya untuk kita. Sampai kita nggak bisa menolak cinta itu, ya, kita nggak berdaya, sehingga kita harus mencintai Dia dengan sepenuh hati, dengan segenap kekuatan kita, ya, dengan segenap akal budi kita. Itu orang yang mengerti konsep teologi kasih. Orang yang nggak mengerti teologi kasih, ya nggak akan bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, saudara. Tetapi orang yang mengerti teologi kasih, bahwa Allah begitu mengasihi kita, bahwa kita nggak bisa lari kemana-mana kecuali selain kita itu mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Ini teologi kasih, saudara. Nah, sebenarnya saudara yang dikasihi Yesus Kristus, providensia Allah, pemeliharaan Allah itu intinya atau ujung-ujungnya atau telosnya atau core-nya itu adalah bahwa Allah itu memelihara sehingga kita tetap ada dalam cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan. Ini saudara inti dari providensia Allah. Kalau kita semakin belajar tentang providensia Allah, berarti kita akan lebih mengasihi Allah dengan segenap hati, ya. Kalau kita mengerti providensia Allah, kita akan mengasihi sesama dengan segenap hati, seperti mengasihi diri sendiri. Ini intinya, saudara. Kalau orang belajar providensia Allah tetapi semakin congkak, semakin tidak memiliki kasih, semakin dingin kepada orang yang ada di sekitar kita, kepada rekan kita, ya, yang ada hanya curiga, sebenarnya kita tidak mengerti konsep providensia Allah. Biarlah pelajaran hari ini menolong kita untuk semakin mengasihi Tuhan, mencintai sesama dengan segenap hati kita. Shalom.